Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, pesiarahan perjalanan kita dalam masa Prapaskah memasuki pekan keempat, dan hari ini kita diajak bermenung tentang tapi lebih motivasi suasana. Apabila kemarin pekan yang lalu saya mengajak kita bermenung tentang pengilahian aku, maka hari ini apa motivasi untuk perjalanan kita ini? Pertobatan
seringkali dimaknai atau punya muatan kata, nuansa ketidaknyamanan. Bacaan hari ini akan mengajak kita bermenung sebagaimana liturgi hari ini. Semestinya itu sukacita, itulah kegembiraan, itulah letare. Mengapa? Apa? Karena apa? Kita akan bermenung bersama melalui bacaan hari ini. Mengawali semuanya, kita siapkan hati kita, kita akui kelemahan kekurangan kita agar layak merayakan misteri yang suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dengan pengantaraan sabdamu, Engkau telah memulihkan hubungan damai dengan umat manusia secara mengagumkan. Kami mohon berilah agar umat Kristiani dengan cinta bakti yang penuh semangat dan iman yang hidup, bergegas menyongsong hari-hari raya yang akan datang. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kitab Yosua. Sekali peristiwa, setelah Yosua selesai menyunatkan seluruh bangsa,
Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, pada hari ini telah kuhapuskan celah Mesir daripadamu. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu. Pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak berbagi dan berti gandum. Pada hari itu juga, pada keesokan harinya, setelah mereka makan hasil negeri itu, mana tidak turun lagi. Jadi, orang Israel tidak boleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu, mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Demikianlah sabda Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara,
Siapa saja yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, dan sungguh yang baru sudah datang. Semuanya ini datang dari Allah, yang telah mendamaikan kita dengan dirinya dengan perantaraan Kristus, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya lewat Kristus, tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kami dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapa-Ku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada bapaknya, Bapa, berikanlah kepada aku bagian harta milik yang menjadi hakku. Lalu bapaknya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semua harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja
pada seorang warga di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun memberikan sesuatu kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, bapaknya telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Tapi Bapa itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari pakaian yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelilah, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Lalu mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu gemuk karena ia mendapatkan kembali anak itu dalam keadaan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu bapaknya keluar dan membujuk dia. Tetapi ia menjawab bapaknya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani engkau dan belum pernah aku melanggar perintahmu. Tetapi kepadaku belum pernah engkau memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anakmu yang telah memboroskan harta kekayaanmu bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka engkau menyembelih anak lembu gemuk itu untuk dia. Kata bapaknya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, minggu yang lalu saya mengajak kita, saya berbuat refleksi dan mengajak kita mungkin dapat memperdalam, mengikuti refleksi saya, yakni pesiarahan kita, perjalanan kita, masa prapaskah itu bukan puasa dan pantang. Malahan bukan untuk pertobatan, tapi untuk Paskah. Puasa, pantang, pertobatan, doa, jalan salib, bla 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 ble ble ble, itu semua sarana membantu untuk menuju Paskah. Paskah itu sebenarnya satu perayaan sepanjang hidup. Tapi dalam liturgi dirayakan dalam 3 hari suci.
Itu satu paket. Bukan tuh dia hari Minggu. Karena hari Minggu Paskah sama dengan hari Minggu hari ini. Hari ini kan hari raya Paskah. Yakni hari raya kebangkitan Tuhan. Oleh karena itu nyanda pantang puasa. Kalau hitung 40 hari puasa dan pantang, itu jangan hitung hari Minggu. Jadi cuma ikut Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. 6 kali 5, 30 hari. Ada sampai 6 minggu. 6 kali 6, 36 hari. Tambah dengan 4 hari pada masa pekan suci. Muncullah 40 hari. Maka itu Paskah itu yang kita sedang ikuti atau perjalanan itu sebenarnya menuju kepada hari suci. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu mesti plus Sabtu Minggu. Itu mesti bilang dari sekarang karena ada tuh semula aja berhitung mau pilih itu hari mana. Salah satu atau salah dua. Nah, Kamis putih perjamuan itu kan satu bagian. Hari Jumat itu tidak ada misa. Karena dia masih sambungan dari hari Kamis. Jadi siapa tuh masuk hari Kamis kong tidak datang hari Jumat, dia verlaming. Atau sama. Siapa tuh cuma datang hari Jumat, tidak datang hari Kamis putih, verlaming dia. Kita cari doa-doa dia verlaming betul. Karena ibarat DP iman. Karena ingat baik-baik hari Kamis dan Jumat. Kamis itu tidak ditutup dengan doa penutup. Dengan berkat. Enggak. Karena sesudah doa itu disebut kita tirakatan. Dia besok nyanda ada misa. Kita masih tirakatan. Dia misa nanti hari Sabtu. Jadi itu Jumat. Nah, apalagi itu cuma masuk hari Jumat. Kok tidak masuk hari Sabtu, tidak masuk Kamis. So dia tuh kepala keluar, kaki keluar. Memang nih tahu siapa dia itu. Mau kubur le orang tahu dia nama apa karena muka tidak dapat lihat. Itulah hari suci. So mesti bilang sekarang karena ada tuh sejak orang jadwal misa pastor mana-mana. Saya bilang semua, DP ujung hampir tidak datang semua. Dia kok tidak dengar dia, oh pilih salah satu. Kayak oleh satu itu. Jadi perjalanan kita untuk itu. Dan itu malam Paskah itu kita akan pembaharuan janji baptis. Yang saya sebut minggu yang lalu, pengilahian kembali. Yang aku terima dalam meterai baptis. Itu minggu yang lalu. Hari ini kita diajak lebih bermenung atau mungkin menyegarkan kembali tentang keyakinan kita. Yakni apa itu Allah yang adalah Bapa yang baik. Kita dalam hidup setiap hari senantiasa ini baik ini bagi saya ada makna yang sudah bias. Soalnya tahu manat baik. Oh, baik. Contoh ini, orang adil itu orang sebut orang baik. Apa tuh adil? Jelas toh, kalau dia kasih A, kita balas. Kalau dia tampeleng, kita balas. Itu adil, baru ngana rasa. Itu adil menurut orang. Memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya. Ya, oke. Bacaan hari ini berbicara tentang tolong sobatnya kalian dengar. Biasa kalau orang-orang jadi koleksi, refleksi, dia judul orang tulis anak yang hilang. Mau menegaskan bahwa kita hilang dan mau balik. Itu bertobat. Tapi bagi saya sebenarnya cerita ini bukan anak yang hilang. Tuh mana tuh anak tuh hilang?
Tuh anak yang hilang, orang bilang tuh bungsu. Tapi kalau dilihat di bacaan bukan tuh bungsu yang hilang. Yang DP kakak le ini hilang. Artinya ada sesuatu. Tuh itu yang bungsu masih balik. Tuh kakak susah balik. Jadi bukan itu. Sebenarnya teks ini mau menunjukkan satu hal yang sederhana. Allah yang orang sebut Bapa. Cuma agama Kristiani yang menyebut Allahnya Bapa. Agama lain tidak berani menyebut Allah itu Bapa. Orang Yahudi saja yang kita renungkan minggu yang lalu, Musa, dorang menyebut Allah itu Yahweh. YHWH, setengah mati Yahweh. Tak bisa disebutkan. Tapi ini Kristiani Bapa. Untuk Bapa ini supaya tidak terbias dengan gambaran-gambaran Bapa kita di rumah masing-masing. Maka keluar Bapa yang baik. Karena kalau orang bilang patu anak Bapa yang baik, kong dia pikir tuh Bapa itu sama dengan DP Papa yang panjahat di rumah, setengah mati dia mau bicara tuh Bapa yang baik. Bapa yang baik juga bukan soal apa tuh anak minta dia kasih. Ini kan bacaan yang bagus. Jadi berbicara tentang Bapa. Nah lihat tuh kebaikannya Bapa ini. Yakni tuh anak minta berikan tapi hak. Tuh Bapa baik. Dia kasih DP hak. Oh. Padahal tuh yang bungsu ini boros. Dia berfoya-foya. Siapa tuh salah? Tuh anak. Oh. Menurut kita bukan cuma tuh anak. Dan tuh Bapa salah. Setelah DP anak caparudi begitu. Dia kasih entero. Mau habis itu. Jadi Bapa ada salah. Kalau orang melihat siapa itu salah. Tapi itu kata baik bukan siapa itu salah, siapa itu benar. Tapi dia memberikan kebebasan. Silahkan. Dengan belajar menerima konsekuensi. Itulah kebaikan Bapa. Kebaikan yang kedua, ini tuh yang diangkat sebenarnya. Ketika yang diberikan itu tidak dipergunakan dengan baik dan susah dengan kata yang bagus menghambur-hamburkan, maka ngana menderita. Tuh anak orang mesti bilang baru ngana rasa. Inilah itu adil toh. Ngana so bikin begitu, ngana baru rasa. Maka itu kebaikan mengatasi keadilan, yakni ketika tuh anak balik, tuh Bapa dia menerima kenyataan, bukan kenyataan, anak itu datang. Dia ndak pusing tuh ngana pe masa lalu. Ngana datang, terima kasih. Yang kita cuma ingin cuma satu, ngana datang. Dan kita sambut. Kita ndak kirim surat, datang ngana datang sendiri. Itulah kebaikan. Membuka ketika yang salah mau datang. Ini kebaikan. Itulah kegembiraan. Gampang orang bicara kegembiraan. Gampang orang bicara memaafkan. Gampang. Tapi kalau ada orang yang membuat hal yang paling menyakitkan langsung dengan saya, kemudian saya bilang memaafkan, itu tidak semudah kata. Jadi itu Bapak bukan dia menganggap benar tuh anak dah bilang, enggak, itu anak dah bilang, enggak, itu ngana salah. Tapi itu DP kebaikan Bapak, yakni bahwa hari ini, saat ini kamu datang, kita berpesta. Keyakinan imanlah ini yang memberi makna itu pengilahian. Saya mau datang, saya mau kembali, saya mau memperbaiki diri karena apa? Biasanya ada dua, ketakutan dapat hukuman atau berkat. Berhadapan dengan Allah
tidak pernah ada hukuman. Jadi nak tal betul tu bilang kang ana bikin salah nanti ngana masuk surga. Kong for apa tuh masuk neraka? Kong for apa tuh ala baik hati? Maka tuh surga neraka bukan alat ukur baik buruk, bukan. Ada sesuatu yang berbeda. Ngana mesti masuk gereja supaya ngana mesti berbuat baik, dia kasih derma banyak supaya masuk surga. Yang percaya kasih. Karena kali itu motivasi itu enggak apa yang saya buat karena saya percaya. Dan yang kedua itulah kakak. Dulu saya suka nonton satu apa ini? Bukan sinetron, acara televisi. 4 Mata. Kang, ada tuh? Cuma setelah itu ganti bukan 4 Mata. Dia itu pemberinya itu Tukul. Saya suka. Bukan tuh Tukul yang tersuka. Itu kan apa yang dia bilang orang lain dia bilang. Tapi ungkapan-ungkapan. Salah satu ungkapan yang tidak pernah lupa sampai saat ini. Kata-kata begini. Susah melihat orang senang. Atau senang melihat orang susah. Susah membuat orang senang. Atau senang membuat orang susah. Cuma dua kata itu. Susah membuat orang senang, dia putar. Subjek jadi objek, objek jadi subjek. DP ujung dua-dua, yang tidak beres tuh orang itu. Itu adil. Itulah figur dari yang sulung. Kalau so salah, ngana mesti rasakan penderitaan. Seringkali kita kan dalam diri masing-masing senang sekali kalau lihat orang lain susah. Atau senang mau backing orang lain susah. Atau susah sekali kalau orang mulia ada orang yang lebih senang dari kita. Jadi itu perasaan iri hati, bla 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 yang orang sebut di dalam sebenarnya tersimpulkan dari kalimat itu. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Dengan gambaran seperti pandangan seperti ini, itu paling sulit memaafkan. Paling sulit menerima pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Hari Selasa nanti sakramen tobat di wilayah-wilayah rohani. Sampai giliran pastor-pastor mau pergi di wilayah rohani. Dia bilang lain kali dia pergi cuma 7. Kita lihat kalau di wilayah rohani kok tuh mengaku cuma 5. DP ketua wilayah rohani, aduh kasihan pastor cuma 5. Kita pemuka, enggak apa-apa. Mar dalam hati tak senang sekali. Karena enggak lama di tanpa panas berkeringat. Malah kan yang enggak ada kita lebih senang. Karena belum masuk semua pulang. Sosa dia makan, bungkus Joko muat. Makan di rumah. Apa tuh sakramen tobat? Sakramen tobat itu memaafkan. Dan di situ orang bilang kita sulit. Karena kita masih punya kebencian normal. Kita masih tidak suka dengan orang, benar. Kita masih sulit memaafkan, benar. Maka kita rasa tidak layak membuat sakramen tobat. Sakramen tobat bukan mengakui dosa. Sakramen tobat bukan litani dosa. Juga bukan karang-karang dosa. Bapak berkatilah saya dalam Bapak Putra Kudus. Amin. Pengakuan saya yang terakhir 10 tahun lalu. Coba siap oleh model. Dosa-dosa saya yakni saya sudah melawan 5 perintah gereja dan 10 perintah Allah. Demikianlah dosa-dosa saya. Ampunilah yang dosa saya sudah lupakan. Dosa-dosa lain saya serahkan kepada pastor. Mana PPO dengan. Itu karang-karang mengaku. Yang penting dia bilang dia yakin betul 5 perintah gereja 10 perintah Allah dia so langgar semua. So 15 tahun. Baru dia ingin tahu mana itu. Apa
Perintah gereja yang pertama, tak lupa pastor. Yang kedua, tak lupa pastor. Perintah 10 perintah Allah yang kelima apa? Saya lupa. Mari kita yakin itu 15 itu kita langgar semua. Yang caparun itu dosa-dosa lainnya saya serahkan kepada pastor. Anak bikin dosa, mengenai serahkan pak kita, anak PPO dia. Itu mengaku karang-karang. Pengakuan bukan litani dosa, tapi pengakuan disposisi batin bahwa saya merasa saya mau berbalik kepada Allah karena Allah Maha Baik. Kalau saya berbalik karena saya takut nanti saya dihukum oleh Allah, itu salah beriman. Karena Allah itu Bapa yang Maha Baik. Baru yang kedua, mengampuni. Mengampuni bukan membiarkan kesalahan orang. Kalau orang bersalah pada saya dan saya ampuni, itu bukan berarti saya membenarkan apa yang dia buat. Saya membenarkan kesalahannya. Bukan. Mengampuni berarti belajar menerima bahwa apa yang saya alami itu memang harus saya alami sebagai bagian dari hidup saya. Kalau saya mau rela bergembira dengan pengalaman-pengalaman yang baik yang membentuk saya sampai sekarang ini, mengapa saya tidak bisa juga menerima pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan yang membentuk saya belajar sesuatu apa artinya hidup. Maka mengampuni, belajar menerima bahwa apa yang saya alami, orang bikin sakit hati, memang kita sedalam hidup harus pernah mengalami orang pernah menyakiti saya. Kalau saya merasa dikhianati, memang benar selama hidup saya harus belajar, harus pernah mengalami apa artinya disakiti. Kalau saya sakit, kalau saya merasa dikhianati dan hancur, satu hal, jangan backing pada orang lain. Maka pengampunan itu belajar seperti Bapa, menerima bahwa apa yang dia alami dengan anak-anaknya memang dia harus alami. Itulah kebaikan dalam keyakinan Allah yang Maha Baik, dan itu sama dengan pengampunan. Kita teguhkan iman kita dengan meneraskan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi, anak Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudara terkasih, Allah Bapa kita adalah Bapa yang menantikan kedatangan kita dalam menghadapi kesulitan. Maka marilah kita panjatkan doa kepadanya. Bagi para pemimpin gereja, semoga Bapa memberkati para pemimpin gereja agar usaha mereka membimbing umat dalam pencarian, pembaruan dan pendalaman iman, memberikan hidup dan gairah kepada setiap orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
bagi para pemimpin masyarakat. Semoga Bapa menyadarkan para pemimpin masyarakat akan tanggung jawab mereka dalam mengusahakan dan menjamin kesejahteraan umum. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang saat ini kelaparan dan memandang kita kecukupan, semoga Bapa menumbuhkan cinta kasih dan belas kasih dalam hati kita, sehingga tak sampai membiarkan orang kelaparan, sedangkan kita menumpuk barang sampai membusuk. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Bagi diri kita sendiri, semoga kita jangan menjadi kejam dan menuntut lebih banyak dari orang lain melebihi diri kita sendiri, dan semoga kita saling menaruh belas kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Kita berdoa juga bersama dengan Wilayah Rohani Santo Thomas Becket yang menjadi penyelenggara perayaan Ekaristi ini. Semoga Allah menyertai persiarahan persekutuan umat ini. Semoga di masa Prapaskah ini semakin bertumbuh keinginan kerinduan untuk dapat menjadi saksi kebaikan Allah, teristimewa di tengah-tengah keluarga dalam aktivitas mereka setiap hari. Semoga rencana-rencana baik mereka dapat terwujudkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Kita juga mau bersyukur untuk hari ulang tahun Ibu Temi Pangaribuan. Hari ini ulang tahun yang ke-46. Bersama keluarga Nugraha Pangaribuan, kita mohon agar syukur ini dapat menjadi tanda ungkapan iman bahwa apa yang dialami karena penyertaan Tuhan, semoga keyakinan iman ini semakin bertumbuh untuk hari-hari yang akan datang, untuk hari esok dalam rencana-rencana baik, khususnya untuk keutuhan di tengah-tengah keluarga. Marilah kita mohon. Tak lupa juga kita berdoa untuk mereka yang sudah dipanggil Tuhan menghadap hadirat-Nya, untuk anak Filda Malingkas yang meninggal 3 tahun yang lalu, dan untuk Franky Pangaribuan yang meninggal tanggal 12 Maret 2025. Semoga Allah menganugerahi rahmat pengampunan, semoga kebaikan-kebaikan yang diupayakan oleh almarhum selama hidup mereka dapat menjadi silih atas keterbatasan kelemahan mereka. Kiranya dengan dikuatkan doa kita, saudara-saudari kita ini dapat diperkenankan mengikuti perjamuan abadi surgawi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Allah Bapa yang Maha Kudus, dengarkanlah doa kami. Perkenankanlah kami bersyukur kepadamu atas segala anugerah yang telah kami terima. Buatlah kami tenang, percaya akan memperoleh apa yang kami harapkan dalam dan karena Kristus. Sebab Dialah
Tuhan pengantara kami. Amin. Selamat
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, dengan gembira kami mengunjukkan persembahan yang membawa keselamatan kekal bagi kami. Kami mohon semoga kami sanggup merayakan kurban ini dengan penuh iman dan mewujudkannya dengan pantas dalam hidup kami demi keselamatan dunia dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu. Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan puasa badani ini Engkau menghancurkan cacat celah, mengangkat hati, menganugerahkan keutamaan dan pahala dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia para malaikat memuji keagungan-Mu. Para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi. Surga dan bala tentara surgawi, serta serafim yang berbahagia, bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka sambil bersujud kami berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu,
agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti. Dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap hari kami makan roti ini dan minum dari piala Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu, semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Qui es in celi sanctificetur nomen tuum, adveniat benedictum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Damai Kristus. Semoga percampuran Tuhan dalam Tuhan kita itu seperti mengingatkan jiwa ragaku karena kasih sayang. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Bila
santapan surgawi. Makan, minumlah tawaran dari Allah, tanda kasih-Nya kepada umat-Nya. Kita pendosa diundang pesta ini agar semua bersama sehidup semati. Makan, minumlah tawaran dari Allah, tanda kasih-Nya kepada umat-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau menerangi setiap orang yang lahir di dunia. Kami mohon terangilah hati kami dengan sinar rahmat-Mu, agar kami mampu selalu memikirkan hal-hal yang pantas dan layak bagi keagungan-Mu, serta mencintai Engkau dengan sungguh-sungguh, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Sampaikan terima kasih kepada kita sekalian yang sudah mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi ini. Teristimewa kepada para petugas liturgi, lektor, pemazmur, organis, kantores, penyelenggara, termasuk mereka yang telah membersihkan tempat ini sejak hari kemarin. Terima kasih kepada mereka yang atas caranya masing-masing telah memfasilitasi, mengakomodir kegiatan evaluasi program kerja paroki, sekaligus evaluasi catatan-catatan semua kelompok umat. Kita akan membuat ini secara periodik, sehingga mulai bulan depan, setiap awal bulan pekan pertama, bendahara-bendahara ke semua kelompok mengumpulkan buku keuangan kepada pastor paroki. Karena kemarin saya tidak ada, maka nanti berikut tiap bulan kita cap. Mulai April. Mohon diperhatikan oleh semua ketua-ketua kelompok, ketua wilayah dan kelompok kategori. Hal yang lain yakni pada perayaan pekan ini kita ada jalan salib hari Jumat, misa sekaligus adorasi Jumat yang pertama. Mohon para petugas liturgi boleh mengaturnya dengan baik. Hari Sabtu ada komuni untuk orang tua dan orang sakit yang akan dilayani oleh Pastor Alo. Mulai hari Senin sampai hari Senin, pastor paroki tidak ada di tempat. Saya maksudnya. Saya ada di Melongguane dan Mengaran. Nanti balik hari Senin ke depan. Dan Pastor Alo dia senang sekali kalau kita tidak ada. Karena dia
boleh memberikan yang terbaik menurutnya. Karena kalau kita katanya belum itu terbaik, baru sadiki-sadiki. 1 minggu ini saya tidak ada, tapi perayaan liturgi boleh jalan dengan baik. Pada kesempatan ini bagus juga disampaikan karena tidak lagi, supaya mulai disosialisasikan, yakni perayaan selama Pekan Suci di gedung gereja ini. Minggu Palma seperti biasa, 3 perayaan Ekaristi. Kamis Putih ada 2 kesempatan perayaan Ekaristi, mulai yang 1 jam dan 1 jam setengah 9 atau jam, karena ada pembasuhan kaki. Adapun adorasi dibuat setelah perayaan Ekaristi yang kedua, hari Jumat Agung. Akan dibuat 2 kesempatan untuk penghormatan salib, jam 12 dan jam 3. Kalau saya dapat bantuan imam akan ada lagi jam 6. Jadi siapa yang dia rasa dia belum ciong baik-baik itu salib, boleh datang terus. Hari Sabtu itu kita akan membuat Vigili Paskah, 2 misa. Adapun misa yang pertama itulah upacara cahaya, artinya ada pemberkatan lilin, sedangkan misa yang kedua tinggal upacara cahaya tanpa pemberkatan lilin Paskah. Hari Minggu seperti biasa, Minggu Paskah, dan minggu depannya hari Minggu Kerahiman Ilahi, itu kita akan di gereja kita ini mulai dibuat misa pagi setengah 7. Kan orang bilang di pusat paroki tidak ada misa pagi. Iya kan, orang bilang setengah 7. Dari kapan setengah 7? Karena di paroki-paroki sekitar ada jam 6 atau orang setengah 7. Kalau di stasi ada jam 7, jadi orang ambil tuh setengah 7 pagi. Sehingga di pusat paroki ini mulai hari Minggu Kerahiman Ilahi ada ampa misa setengah 7, jam 9, jam 11, jam 6. Insya Allah menjadi 5 dia. Mar berikut. Berarti ini ada keluhan dari wilayah rohani, rupa cepat orang pe putaran. Itu wilayah rohani pekeluhan. Untuk kita bagus memang lebih dipercepat lagi supaya Tuhan saya tidak mampu lagi. Nah itu sudah selesai. Tapi dia punya maksud sebenarnya menciptakan ruang supaya banyak umat boleh menggunakan waktu. Kalau dulu umat ikut jadwalnya pastor. Kalau di GPI ini terbalik mesti. Pastor ikut jadwalnya umat. Orang ada 2 pastor, boleh. Setengah 7, maka pokoknya ada. Kalau tidak mesti cari pastor lain. Berarti siap itu para penyelenggara, kantores. Ada yang kurang mau tinggal di gereja, dia datang setengah 7, saya tidak pulang-pulang sampai tidak apa-apa. Latihan masuk surga, karena kali surga misa terus 1 kali 24 jam. Lala, latihan. Nanti diatur oleh seksi liturgi. Tapi misa pagi itu misa cum canto, tidak pakai ordinarium, cuma diucapkan 45 menit dia. Berikut, mulai minggu kedua itu kita akan mulai dengan aksi penggalangan dana untuk perbaikan, pembangunan, pemeliharaan. Mobil king di belakang, plafon, sakristi mau saya pindah di situ. Sudah disepakati bersama, itu bukan beban keluarga tapi kelompok, dan salah satunya ada pengedaran kupon. Bukan jual kepada keluarga di situ, jual kepada yang lain. Nah itu maksud. Tapi yang akan berjalan bersama, kita mulai dengan kantin akan dibuat di situ. Jadi
dalam rangka ampa misa bagi petugas liturgi atau umat yang belum riki minum pagi, datang jadi gereja. Nah, misa pagi minum, kelar misa sarapan di bayar. Nah, itu habis bader mah bayar, pulang dicaci maki, ini gereja ini. Tapi kantin itu akan jalan dan akan diatur oleh Dewan Keuangan bagaimana penjadwalan, pembagian, siapa yang akan membantu mengelola itu per kelompok. Tapi itu tidak keluar dari kas wilayah dan kelompok. Yang diminta cuma bantuan tenaga untuk setiap akhir pekan direncanakan atau hari libur, Jumat, Sabtu, Minggu. Akan dimulai pada hari Minggu Kerahiman Ilahi. Di gereja kita perayaan Ekaristi dan di halaman kita akan mulai diatur untuk aksi kantin, untuk aksi umat, untuk pembangunan. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk rencana-rencana baik kita. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai.